Gimana ceritanya seorang suami yang berusaha melindungi istrinya dari tindak kejahatan justru berakhir menjadi tersangka? Kok bisa? Inilah yang terjadi pada kasus Ade Presley Hoki Minaya yang kini menjadi sorotan nasional. Semua bermula dari aksi pengejaran terhadap pelaku yang menjambret istrinya Hogi di Sleman. Secara spontan, Hoki mengejar pelaku hingga terjadi aksi pepet-memepet. Pelaku kejahatan hilang kendali dan akhirnya tewas menabrak tembok. Kalian bisa tebak? Ya, polisian lalu lintas justru menetapkan Hoki sebagai tersangka. Kalian mungkin bakal ikut kesal kalau mendengarnya. Ketika dimintai keterangan, kepolisian berdalih ada prosedur formal. Ada 2 nyawa yang hilang dan ada aturan lalu lintas yang dilanggar. Namun, langkah yang dilakukan kepolisian ini justru menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan kausa utama, yaitu tindakan pidana penjambretan. Setelah viralnya kasus ini, sampailah akhirnya ke anggota DPR. Komisi 3 DPR RI menegaskan, ini adalah satu rangkaian peristiwa pidana. Tindakan Hoki adalah upaya paksa untuk menangkap pelaku yang tertangkap tangan. Secara hukum, ini dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau nudweir. Nggak cuma sampai di situ, selain kasus ini sampai ke anggota DPR, banyak juga beredar potongan video yang berisi Kapolresta Sleman sedang berbicara yang intinya menyatakan jika ada maling jangan dikejar. Nah, ini adalah berita palsu ya guys. Itu hanya video hasil edit dari AI yang dibuat oleh netizen yang mungkin dimaksudkan untuk menyatakan kekecewaan warga Indonesia mengenai kekakuan hukum di Indonesia. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya di channel ini mengenai peresmian KUHP yang baru, disinilah relevansi pasal dalam KUHP baru itu diuji. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 34 yang berisi secara tegas melindungi setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan dilarang demi membela diri atau harta bendanya, hukum tidak boleh menghukum mereka yang mempertahankan haknya. Dari pasal itu jelas bahwa negara wajib melindungi warga yang berani melawan kejahatan. Jangan biarkan kekakuan prosedur administratif membunuh keberanian masyarakat. Kita perlu kawal kasus ini hingga keadilan substantif benar-benar ditegakkan. Kasus Hoki adalah alarm bagi kita semua bahwa hukum harus ditegakkan dengan nurani, bukan sekedar administrasi. Gimana menurut kalian? Apakah hukum sudah benar-benar melindungi korban? Atau mungkin ada kasus lain yang serupa dan perlu kita bahas? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa tahu berita viral lain.